kita dari Main Sore mengucapkan terima kasih sekali lagi ya kepada Patrick Star dan jajaran pelatih Timnas Garuda. Kalau tidak ada Main Sore, tidak akan mungkin Beckham dipanggil. Saya di sini ya sangat bersyukur lah ya Beckham Putra bisa kembali dipanggil ke Timnas. Meskipun Beckham Putra ini ditaruh di bangku cadangan pun saya udah mulai bangga lah, udah. Bagaimana bisa seorang bobotoh yang kontennya Persiband selalu ya? Betul. Hanya cukup merasa puas dengan Beckham di bangku cadangan Timnas. Bila terjadi Beckham dicadangkan, Mr. Beteng, Mansur nih ya. Ini ancaman untuk Patrick nih ya, Patrick Star dan jajaran pelatih. Berarti selama ini kalian sangat tidak menghargai podcast Main Sore ini. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back again di Main Sore bersama saya Mr. Beteng, tentunya seorang pengamat sepak bola profesional berlisensi Konami Cup, dan Saya RT sebagai pelatih profesional berlisensi Football Manager 2008. Anjay, Kelas kieu, kelas. Pak RT. Yo. Di episode kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang sebenarnya dia sangat-sangat ingin sekali diundang ke podcast ini. Betul. Nah, itu. Siapakah dia? Siapakah dia? Ini dia. Ini dia. Saya Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra. Tapi Kalau karena ini Rizky Putra ya, karena ini podcast Mandalika, jadi ada seliweran-seliweran. lagi latihan balap. Ya. Oh, ini berarti udah biasa Udah gitu. biasa, Ya? udah Udah biasa. biasa. Oke, Silakan berarti lanjut lagi perkenalkan. perkenalan ya. Oke. Oke, nama saya Rizky Putra, tapi sering dikenal oleh Rezeki Mansur. Oleh Rezeki Mansur itu kalau bisa dibilang nama panggung lah. Nama panggung. Nama Oke, panggung. nah, kita applause dulu untuk Mansur ya. Mansur. Oke. Terima Sur, terima kumaha kasih. cager, Sur? Alhamdulillah, saya tuh menunggu banget gitu pengen diundang di podcastnya Main Sore. Karena ingat, tidak ada podcast yang paling podcast daripada Main Sore. Anjay. Mantap. Catat langsung ya. Nah, Ya, Sur. Kan sebentar lagi match day, Timnas Day. Nah, Ya. betul. Yang dimana akhirnya Beckham Putra dipanggil Timnas. Nah, itu dia. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, kita dari Main Sore mengucapkan terima kasih sekali lagi ya kepada Patrick Star dan jajaran pelatih Timnas Garuda. Atas apa nih? Atas apa? Karena mereka semua jajaran pelatih Timnas Yes. sudah mendengarkan keluhan-keluhan kita. Oh, aspirasi. Iya, betul. Udah Ngeri. bukan aspirasi sebetulnya. Bukan. Itu udah tekanan Udah terhadap tekanan. Waduh, Ada. ngeri. Main Iya. Sore memang terbaik ya. Jadi di sini saya mau bertanya nih Oke. kepada Mang Mansur. Mansur ya. Yes. Kan Beckham Putra teh geus dipanggil Timnas ya nanya. Oke. Dengan dipanggilnya Beckham Putra ke skuad Garuda Ya. menjelang laga melawan Cina, Betul. Sun Gokong FC. Siap. Kumaha pendapatnya tentang Beckham Putra yang kembali dipanggil Timnas? Ya. Oke. Tadi kan ini berlisensi Konami Cup. Ah. Ini tadi Pak RT berlisensi apa? Football Manager. Football 2008. Manager. Berarti saya sebagai coach online lah ya. Wah, Coach boleh, online. boleh. Oke. Nah, boleh lah. sebagai coach online saya di sini ya sangat bersyukur lah ya Beckham Putra bisa kembali dipanggil ke Timnas. Karena memang mungkin sebagai bobotoh hampir semuanya menginginkan Beckham Putra ini dipanggil ke Timnas. Karena kalau menurut statistik sih memang layak gitu Beckham dipanggil. Jadi kalau untuk coach online memang udah dari dulu harusnya gitu. Patrick itu memanggil Beckham Putra. Oke. Jadi punya ada perasaan bangga dan bahagia. Nah kayak. itu bangga lah. Jadi ada perwakilan dari tim Persib Bandung yang membela Garuda di dada. Nah, sekarang bagaimana menurut Mang Mansur ya? Ya. Posisi Beckham di Timnas secara persaingannya kan lumayan ya. Lumayan. Ya, betul. Kumaha teh tanggapanna lamun Beckham dicadangkeun? Kalau menurut saya masih, tapi sebenarnya meskipun Beckham Putra ini ditaruh di bangku cadangan pun saya udah mulai bangga lah, udah bangga dengan Beckham Putra ditaruh di cadangan. Karena kita realistis aja sih di Timnas itu memang sayap-sayap, memang yang dipanggil itu sayap berkualitas semua. Tapi kalaupun memang dari hati kecil pengennya Beckham main. Tapi walaupun nantinya Coach Patrick menaruh Beckham di bangku cadangan, saya tetap bangga kepada Beckham Putra. Di mana letak kebanggaan Anda sebagai bobotoh Betul. kalau Beckham Putra ditaruh hanya penghias bangku cadangan? Cadangan. Karena Keheula, gini. keheula.
Gimana? Gimana? Bagaimana bisa seorang bobotoh yang kontennya Persiban selalu ya Betul. hanya cukup merasa puas dengan Beckham di bangku cadangan timnas? Iya. Bukan terhadap apa prestasi atau pencapaian Beckhamnya yang saya banggakan, tapi kan beberapa musim ini timnas Indonesia tidak ada pemain satupun yang dari Persib Bandung. Terakhir itu eranya Mark Klok, itu terakhir. Nah terus? Nah sekarang ada lagi nih, apalagi Beckham Putra ini asli Bandung. Nah jadi ketika udah ada di bangku cadangan pun saya merasa bangga gitu. Ada asli Bandung. Enggak, beda. Gini, Mr. Betul. Gimana? Kalau kita berbicara kebanggaan tentu bangga. Enggak bisa. Tetapi kalau berbicara statistik, Beckham jelas. Oh iya, jelas. Dibandingkan Egy anaknya Pak Dedi, Atau Marcelino sendiri iya. Yakob Sayuri yang tidak membawa. yang selalu membuang-buang peluang? Iya. Beckham Putra jelas membawa Persib back to Back to back anjay. Betul. Lalu seorang Reski Mansur cukup bersyukur karena Beckham hanya di bangku cadangan. Teu bisa gitu, Sur. Nggak bisa. Teu bisa, Sur. Saya mah realistis aja gitu. Lain masalah, bukan masalah realistis ya. Karena kalau Beckham Putra hanya penghias bangku cadangan di timnas, itu artinya tidak ada penghormatan dari timnas sendiri kepada skuad Persib Bandung. Betul. Dan bila terjadi Beckham dicadangkan Mr. Beteng, Mansur nih ya. Ini ancaman untuk Patrick nih ya. Patrick Star dan jajaran pelatih. Berarti selama ini kalian sangat tidak menghargai podcast Main Sore ini. Tidak menghargai kita berdua. Karena dipanggilnya Beckham Putra ke timnas, Iya. tidak lain dan tidak bukan melainkan karena aspirasi dari kita sebagai Main Sore. Betul. Dan untuk Patrick Star, untuk apa kamu video call saya? Ah, anjing. Tapi bentar-bentar ini mau klarifikasi. Sebenarnya yang jadi titik bangganya teh bukan saya bangga banget nih Beckham karena cadangan, bukan. Naon? Tapi saya bangga ada asli Jawa Barat yang dipanggil timnas. Walaupun hanya penghias bangku cadangan, teu bisa gitu, anjing. Teu bisa. Tapi saya tetap hati kecil tuh memang pengen Beckham main. Enggak, gini ya. Memainkan Beckham di match nanti melawan Cina itu adalah sebuah keputusan atau harga mati. Iya. Berarti wajib. Wajib diturunkan Beckham Putra. Berarti kalau Beckham Putra nanti tidak dicadangkan, artinya jajaran pelatih dari timnas Indonesia sudah tidak menghargai Main Sore. Betul. Dan kita tidak akan mengangkat lagi Betul. timnas ini. Karena kebanggaan seluruh warga Indonesia terhadap timnas Ya. lebih melebihi kebanggaan sebelumnya. Ya, Itu tidak lain dan tidak bukan karena atensi kita betul. selalu nantinya. Berarti kalian berdua mah udah optimis Beckham Putra masuk DSP. Bukan optimis, harus. Optimis harus itu mah. Kan kabarnya akan ada pencoretan skuad sebelum lawan Ya kalaupun Cina. mau dicoret yang dicoret itu Marcelino. Iya. Marcelino Ya, kan oh. udah pasti absen Marcelino. Iya nggak maksudnya ada. nanti kan udah nggak absen coret Ya, gitu Yakob. ngapain Yakob coret Egy ngapain mah ngonten we jeung Pak Dedi. asli Egi sok konten gitu. oh sok Itu budak kritik eta. Jokan, Ah, eta malam sok Egi ngaji Pak. sia mah ngajina na kamera unggul engeng naho. Meureun beda. lain Lain Egi eta lain. sudah Egi. kita kembali lagi ke timnas dan Beckham Putra ya Oke. oke Oke. Berbeda pendapat boleh Boleh. ya Boleh. tapi jangan sampai perbedaan itu membuat Pecah perpecahan betul Iya, betul karena Tetap. udah didadain. Tapi Beckham main melawan Cina adalah Kewajiban. sebuah harga mati Sebuah harga mati ingat Patrick Star ya oke kita bahas timnas lagi dan Beckham Putra Oke. Kuma Mang Black selanjutnya Gini. Potensi lah ya. Tadi kita berbicara tentang gelut lah ya, kita Emosi, berdebat emosi. Oke. berdebat. tentang Beckham starter dan cadangan. Ah. Nih, menurut Mansur berapa persen Beckham akan bisa jadi starting atau masuk ke daftar susunan pemain di timnas? Kalau suruh dipersenkan, karena saya melihat ya di media-media, Beckham Putra sempat dipuji oleh pelatih Patrick. Patrick Star Nah, Patrick Star. Wow. Tapi kalau untuk suruh dipersenkan, kayaknya 85%. sedikit
sekali. Iya 85% karena Di mana letak kebanggaan Anda sebagai bobotoh? Dengerin dulu. Ini Beckham Putra. Jangan sia-siakan kedatangan Anda, tenaga Anda datang ke sini hanya untuk kami caci maki, Bung. Betul. Dengerin nih 85% karena apa? Pasti ada alasannya. Nah, alasannya. Nah, saya menjawab 85% karena saya yakin Beckham Putra di pertandingan ini untuk dimainkan pasti. Pasti itu jelas pasti dimainkan. Cuman untuk menit bermainnya kayaknya sedikit. Kenapa sedikit? Sedikit karena persaingan di timnas Indonesia ini cukup luar biasa. Apalagi kalau Beckham kan sekarang di Persib Bandung posisinya sayap. Yap. Nah, sayap timnas sekarang kan lumayan, ada Yakob, ada Egy, iya, Yakob lagi, Egy lagi. ya daga lagi ya tuh. Nah, seharusnya mah Beckham ya minimal babak kedua harus dimainkan. Kalau misalkan Patrick nggak mempercayai Beckham di babak pertama, ya minimal babak kedua harus dimainkan. Dari statement Anda, yang di sana persaingannya amat ketat ya. Persaingan antara Yakob, Egy dan Beckham. Ya. Beckham yang terbaik menurut aing mah euy. Jadi Iya. mau nggak mau harus kalau bisa 90 menit main. Yakob dan Egy mah jangan kasih menit bermain. Ya betul, itu kepengenan Anda kan? Ya. Enggak, kamu bilang betul, itu karena intervensi dari saya atau kesadaran dari hati kamu? Sebenarnya saya tuh dari lubuk hati yang paling dalam pengen Beckham tuh main. Pengen main, apalagi kan di pertandingan ini Marcelino Ferdinand sebenarnya absen. Beckham itu bisa sebenarnya menggantikan peran Marcelino. Enggak hanya di sayap tuh hanya di era Bojan Hodak. Oke. Dulu itu Beckham pertama kali muncul sebagai gelandang serang. Ya. Benar kan? Oke. Nah, sekarang di era Bojan Hodak beralihlah ke sayap. Nah, di sayap oke lah sekarang misalkan ada yang posisinya paten. Misalkan Yakob sama Egy. Oke lah Beckham taruh di posisi Marcelino. Marcelino kan absen. Bisa kan? Tetapi Oke. gini, Gimana, kalau gimana? misalkan Beckham Putra, kata-katanya Beckham Putra harus menggantikan Marcelino, Oke. itu tidak tepat menurut Tidak saya. tepat. Karena musim ini apa, Mr. Bete? Musim ini Marcelino hanya melakukan debut di pertandingan terakhir di menit 78, berbeda dengan Beckham Putra yang bermain di reguler Oke. liga. Dan membawa klubnya juara. Tapi kan Marcelino Ferdinand itu abroad. Dia bermain di luar negeri. Dari segi pembinaan dia luar negeri, dari segi dia fisik juga genjotnya di luar negeri. Apalah gunanya bermain di liga mancanegara? Betul. Kalau tidak bisa membawa timnya juara. Apalagi menit bermainnya cuman 78 ke 90, berarti 12 menit. Cadangan, bro. Tapi kenapa ya dia bisa sekonsisten itu dipanggil timnas? Karena timnas ini dari dulu memang keki sama Persib. Iya. Betul? Ya, Betul. Kalau tidak ada main sore, tidak akan mungkin Beckham dipanggil. Berarti Betul. kita harus upload dulu untuk main Iya, sorenya. betul. Mantap, main sore memang terbaik, memang ya. Pokoknya Jadi, mah kalau Beckham mainnya bagus, ya, membuktikan itu membuktikan bahwa dia berkualitas Ya. dan karena itu berkat kami juga tentunya yang selalu memberi support kepada pemain-pemain Persib Bandung Betul. sehingga permainannya pun gemilang. Betul. Dan kalau permainannya Beckham tidak sebagus yang diharapkan, ya kalian akan dapat hikmahnya nanti. Iya. Begitu. Iya. tapi Ya. saya boleh bertanya nggak? Boleh. Boleh? Coba. Boleh. Menurut kalian nih sebagai pengamat sepak bola berlisensi Konamika dan pengamat pelatih Berlisensi football manager. berlisensi football manager, selain Beckham Putra, kira-kira di Persib Bandung yang layak dipanggil timnas siapa? Edo. Jelas. Edo Febriansyah. Ini Jelas. sama Edo juga. Berarti Edo layak. Edo lah ya. Sangat layak. Menurut kamu siapa? Tapi persaingannya Paket paket A Atas nama siapa? atas nama Mr. Beteng. Duh, Just atuh naon deh. deui? Si atuh ari kerkieu mah ulah waka pesen paket atuh. Sabaraha? 200.000. Can dibayar? Can dibayar? Ah, Ini mulai. Aduh, aing. Geus sabar. Ini mulai. Ieu podcast naon sih anjing? Naon sih? Nuhun. Ya. Nuju podcast naon? Ulah sok loba katanya lah tadi tuh. Iya atuh abi ngiringan mana? Aduh. Ya, Aduh,
Kela. Jauh-jauh aing diundangkan Kela. ieu Gusti. Si amangnya 200 dibayar kan? Eta pulangan lumayan ke ngopi. Nya, Mang. Hah? Mang naon? Sip, geng. Aya orang-orang ngundang driver. Kayak episode. Ending dewe Mang, ending Ya. dewe Mang. Ya, No. Aduh, anjir dia kacau. Biasa tukang paket anjing. Atuh mantak sing bisa geura pesen paket teh maksudnya pas waktu teh disesuaikan ulah keur kieu aya paket. Random atuh mang euy ayeuna. Terus naik Si ieu kita teh gitu. ngirim heula kan sia. Miluan atuh. Heeh, ke deui aing diondang. Ke urang di waiting list loba nu aing diondang. Aing Ya. Persib mah. Nya bobotoh percaya nuhun, respect aing mah. Respect. Ieu urang keur syuting heula. Tos konvoy heula. Ya. Ya, sok konvoy heula we. No, ya. Sukses Ya, Mang. Oke, siap, amin, Mang. amin. Kami. Siap, aman. Siap. Ya berarti Kela. balik deui ka Edo teh nya. Edo. Edo ente. Sok, kunaon tah alasanna Edo? Ya kembali lagi karena Edo sebagai back sayap berhasil membawa Persib Bandung juara kembali di tahun Nah, ini. Gitu dia. Dan secara statistik pun Edo bermain reguler tentunya dari awal sampai akhir. Hanya absen di beberapa match saja. Ya itu karena kartu merah, Iya, karena cedera sedikit. betul. Tapi Perdong kapten loh di luar negeri. Buat apa gunanya menjadi kapten tim di luar negeri kalau tidak membawa timnya Timnya juara? Kembali lagi. Lain Kalau gitu. hanya di Skill gitu mah. Naon? Cingitan. Ujuk-ujuk skill. Lah itu Lamun konvoy. kapten, Berarti boga skill. Tapi udah percuma kapten oge ai teu Tapi mau benar, kerja tapi juara benar. mah. Benar ieu Oh, kapten. mana setuju ka tukang paket atau setuju ka main sore? Teu lain masalah tukang paket. Nah, eta nu diomongkeun Nggak bisa balik mana? Ya, lamun biasana kapten itu pasti memiliki keunggulan dari tim dari pemain-pemain lain. Tuh. Oke. Oke. Nah, Perdong bisa jadi kapten di luar negeri, berarti dia memiliki kualitas. Oke. Lalu Sekarang mangga. pertanyaannya saya foto. Ya. Kenapa Mark Klok sebagai kapten dan membawa timnya juara tidak dipanggil? Kombinasi cari. Wah, Gitu. Mang, ada gua naon sih? Ada gua naon? Mang kan hayang miluan mah. Enggak, gini. Aya, Berarti standarisasi kalau standarisasi pemanggilan timnas itu berdasarkan dari ban kapten atau status dia sebagai kapten di klubnya, apalagi klub luar negeri, apakah itu menjadi standarisasi yang cukup bisa membawa membawa timnas lebih baik dari sebelumnya? betul. Kan tidak mungkin. Tidak Sudah jelas-jelas terbukti Mark Klok 2 musim berturut-turut membawa Persib juara, tapi nanti dipanggil ke Patrick Star. Apa perlu main sore memberikan tekanan lagi kepada Patrick Star dan jajaran pelatihnya? Harus. Hah? Harus. Patrick Star dan jajaran pelatih dan PSSI dan Pak Erick Thohir yang menyegani saya, mohon maaf kalau saya tidak segan terhadap Anda. Ingat, kalau sampai Mark Klok di pertandingan selanjutnya timnas Indonesia tidak dipanggil Betul. ke timnas Garuda, kami akan geruduk kantor PSSI, kami akan geruduk rumah dinas Patrick Star. Ya. Benar. Karena kalau kalian tidak memanggil seorang Mark Klok yang notabene adalah seorang kapten Persib dan kapten timnas, ya berarti kalian tidak menghormati kami sebagai juara. Camkan itu. Karena Beckham Putra, sekali lagi Beckham Putra akan menjadi keniscayaan untuk timnas Indonesia. Betul. Dan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia Dan menjuarai Piala Dunia 2026. Ya. Bukan hanya sekedar lolos ke Piala Dunia, tapi akan mengangkat trofi Piala Dunia berikutnya. Betul. Itu karena Beckham Putra bermain cemerlang. Betul. Dan tidak akan Beckham Putra bermain cemerlang sekali lagi kalau tidak tanpa support dari main sore. Betul. Karena tidak ada podcast yang paling podcast daripada podcast main sore. Keprok heula barudak. Yang geus sakitu mah aya namanya. Iya anjing. Aing teh sebagai naon sih di dia teh tadi teh? Kan mana bintang tamu? Ai saumur-umur podcast kakarek anjing aya tukang paket di podcast anjing. Kamari ge aya anjing. Ge aya episode Di mana nu ieu deui? Heeh. Beda. Ulah Kamari paling aya.
Aya baturan mana juga na. Yang keselanjutnya untuk episode kali ini Kalah kita ngajak doakan ngobrol. yang terbaik untuk timnas Garuda supaya bisa Amin. memenangkan pertandingannya melawan Cina lusa nanti ya. Betul. Oke. Siap. No. Dan terima kasih untuk Reski Mansur Oke, sudah siap. mau Saya juga datang. terima kasih banyak. Sudah mau datang dengan inisiatifnya sendiri Ya, betul. Karena dia mengemis-kemis, undang akulah, Ya. gitu. Ya tadi tujuannya ekspektasinya saya juga pengen meluapkan keluh kesah saya, tapi ternyata tidak ada jatah di sini ya. Ternyata keluh kesah mereka yang keluar ya, keluh kesah saya tidak keluar. Tapi pokoknya buat timnas Indonesia kita harus lupakan dulu perbedaannya. Betul. Demi satu lambang di dada ya, Garuda di dada. Oke. Sip. Kita nyanyikan dulu Canja. Chance yang mana nih? Naon euy? Briefing anjing. Can briefing, baiklah kita Jadi ya. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ben Sore, oke? Saya Mr. Beteng pamit. Saya RT pamit. Saya Reski Mansur pamit. I love you, Pak Erik Thohir. Muah. Goblok aja I love you Pak Erik. Ini. Tah ya nama episode